Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yuli Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2 pada minggu kelima. Nah, di minggu kelima kali ini kita melanjutkan subtopik pada bab deret, yakni 9.3 mengenai deret positif. Oke, kan kita udah mengenal nih tentang deret A hingga. Nah, deret A hingga itu goals kita adalah mencari kekonvergenannya, dan kalau bisa dia konvergennya kemana bilangannya, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk menentukan konvergen dan divergennya itu atau kedivergenannya itu kita bisa menggunakan beberapa deret yang sudah kita kenal, baik itu deret geometri, deret harmonik tadi, kemudian deret kolaps gitu ya, atau juga menggunakan teorema-teorema yang ada, baik itu teorema uji kedivergenan, kemudian teorema kelinieran gitu ya. Nah, itu adalah tools yang baru kita kenal ya, yang sudah kita kenal maksud saya. Nah, setelah ini di 9.3 kita juga akan mengenal beberapa uji lagi yang membantu kita untuk menemukan kedivergenan atau kekonvergenan suatu deret. Nah, namun di sini kita khusus membahas untuk deret positif. Nah, apa itu deret positif ya? Nah, jadi deret positif itu adalah ya deret di mana setiap sukunya itu bernilai positif. Nah, bernilai positif itu artinya adalah selalu besar sama dari 0. Nah, untuk setiap sukunya gitu ya. Nah, untuk setiap n bilangan asli ini untuk setiap sukunya. Oke. Nah, jadi dengan kondisi deret kita positif, kita bisa menggunakan beberapa uji untuk menentukan kekonvergenan deret tersebut. Oke, yang pertama disebut juga dengan uji jumlah terbatas. Nah, uji jumlah terbatas ini maksudnya apa? Nah, jadi ada teoremanya berbunyi seperti ini. Jika deret kita konvergen, deret kita konvergen di sini jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas, ya. Jadi deret kita itu konvergen jika dan hanya jika Sn-nya itu terbatas. Nah, maksud terbatas di sini bagaimana? Nah, jadi Sn-nya terbatas itu, maksudnya adalah Sn kita itu selalu lebih kecil atau sama dari suatu bilangan M atau suatu bilangan lah gitu. Nah, maka ketika kita sudah bisa menentukan atau memastikan bahwa Sn kita lebih kecil atau sama dengan suatu bilangan atau selalu lebih kecil atau sama dengan suatu bilangan, kita bisa memastikan bahwa An kita atau deret kita maksud saya itu pasti konvergen. Nah, karena dia berlakunya jika dan hanya jika ya. Jadi, ketika kita menemukan Sn-nya terbatas, ya ini udah pasti konvergen. Atau ketika kita tahu An-nya konvergen, Sn-nya ini pasti terbatas seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Nah, contoh ini sebenarnya juga ada ya di buku di buku Purcell gitu ya. Bahwa di sini kita mau mencek keterbatasan si Sn-nya. Jadi, kan kita diminta untuk menentukan konvergenan deret 1 per n faktorial. Nah, berarti di sini kalau kita menggunakan uji uji jumlah terbatas, berarti kita di sini memeriksa jumlah parsialnya. Ya. Di sini jumlah parsialnya kita bisa tulis ya penjabaran dari deret ini. Ini lebih kecil dari siapa atau lebih kecil dari sama dari siapa. Nah, caranya bagaimana untuk menemukan ini, untuk menemukan si bilangan ini. Nah, atau ngecek apakah benar nih dia kecil sama dari sesuatu gitu. Nah, kita mulai dari n faktorial. Nah, jadi ini memang lekat dengan modifikasi atau manipulasi aljabar gitu ya. Oke, n faktorial itu bisa kita tulis sebagai, nah sekarang kalau misalnya setiap angka yang lebih besar dari 2 ini, kita ganti jadi 2. Nah, maka persamaannya akan jadi kecil ya. Kecil sama ya, n faktorial ini akan lebih kecil sama dari ya 1, 2, 2 lagi, 2 lagi, dan 2 gitu. Nah, oke, anggaplah ini ya 2 terakhirnya ya. Nah, kenapa seperti ini? Ya kan kita mau cari
dia kecil dari siapa. Oh sorry, maksud saya ini besar ya. Jadi ini pasti si n faktorial yang di atas ini lebih besar ya nilainya daripada yang di bawah ini. Nah, jadi bisa ditulis n faktorial lebih besar dari 1 dikali 2 2 gitu. Nah, kalau kita bisa tuliskan, nah ini kan sebanyak duanya yang di belakang ini sebanyak n kurang 1 buah ya. Nah, sehingga n faktorial kita lebih besar dari 2 dikali n kurang 1. Oke? Nah, sedangkan yang kita ingin tahu adalah 1 per n faktorial. Nah, jadi kita bisa balikkan ini. Nah, tandanya juga dibalik. 1 per 2 n kurang 1. Oke, karena setiap suku deret tersebut berlaku ini, maka kita bisa tuliskan kembali deretnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau menguraikan deret ini, jadi deret ini bisa, deret ini kan deret si dia ini bisa diganti jadi Sn ya. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa bentuk ini adalah bentuk deret geometri. Kenapa? Nah, setengah ini bisa diganti jadi n ya gini ya, setengah pangkat n kurang 1. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa angka 1 ada di depannya, ini adalah A dan ini adalah sebagai R. Nah, dari sini kita bisa temukan nanti rumus dari Sn untuk deret ini, yakni A1 dikali R1 dikurang R, ya, R-nya pangkat N, sorry, ya, per 1 dikurang setengah. Nah, ini kan Sn-nya kecil sama 2, 1 dikurang setengah pangkat N, gitu kan ya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa 2 dikali 1 dikurang setengah pangkat N dengan N-nya itu bilangan asli, ini bisa kita pastikan ya, bahwa 1 dikurang setengah pangkat N ini akan, nilainya itu kecil dari 1. Nah, otomatis, ya ini kecil dari 2, ya. Sehingga kita menemukan bahwa Sn kita itu terbatas di 2. Nah, Sn yang mana nih ceritanya? Sn yang di deret kita yang di awal yang ini. Nah, kan ini nih, kita mau cari Sn ini kecil dari siapa, gitu kan ya tadi ceritanya. Ternyata kita temukan Sn-nya itu kecil sama 2, mau berapapun N-nya nanti. Nah, sehingga kita bisa pastikan berdasarkan teorema jumlah terbatas tadi, kalau Sn-nya terbatas artinya deret kita konvergen. Seperti itu kira-kira ya. Jadi temukan dulu batas dari Sn-nya, maka baru bisa kita pastikan deret kita itu konvergen. Nah, selain uji jumlah terbatas, kita juga punya uji yang lain. Nah, uji yang lain itu disebut juga dengan uji integral. Nah, kenapa kita bisa pakai uji integral? Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah bahas ya bahwa suatu barisan itu bisa kita temukan fungsi kontinu yang menyerupai barisan tersebut. Nah, begitu juga halnya dengan deret ya. Jadi, deret itu sebenarnya kan asal mulanya dari suatu barisan. Nah, barisan yang dijumlahkan itu kan adalah deret. Nah, jadi misal kalau kita punya fungsi kontinu yang tak negatif dan tak naik ya, ada 3 syarat di sini. Kontinu yang pertama, kemudian tak negatif atau dia fungsi positif, kemudian tak naik atau artinya ya ini yang kedua, ini yang ketiga. Atau dia itu fungsi turun artinya ya, tak naik ini. Dia fungsi turun, dia fungsi positif, dan dia kontinu. Nah, ini udah kebayang ya gimana grafiknya. Salah satu contoh grafiknya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini positif, kemudian turun, dan kontinu. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi yang memenuhi 3 syarat ini, dan kita bisa ya menuliskan sebuah barisan yang sama dengan fungsi tersebut, maka deret dari suku barisan tersebut atau deret dari barisan tersebut itu akan konvergen jika dan hanya jika integral dari fungsi kita itu konvergen juga. Nah, ingat ya, kita sebelumnya belajar integral tak wajar itu kan ada konvergen, ada divergennya juga ya.
Nah, konvergennya kapan? Ketika integral ini ada nilainya sama dengan L gitu ya. Nah, begitu juga halnya yang kita gunakan di uji integral ini. Ketika kita mencari integral tak wajar ini dan nilainya ada ya berhingga, maka deret yang deret yang sama dengan fungsi ini, nah itu juga konvergen. Mungkin kita bisa bahas langsung ya ke contohnya. Oke. Nah, di sini ada contoh ya. Namun contohnya di sini itu kita bahas lagi nih ke suatu jenis deret baru ya, namanya deret P sebenarnya ini. Ini deret P. Nah, mungkin untuk contoh yang si uji integral ini saya bisa tuliskan terpisah ya sebelum ke sini. Oke, saya kasih contoh yang ini aja ya. Yang ini. Nah, jadi selidiki apakah jadi oke. Teliti apakah deret dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga untuk 1 per n dikali n itu konvergen atau divergen. Nah, jadi untuk nomor 1 ya, saya jawab. Kita bisa gunakan uji integral di sini. Nah, kita gunakan uji integral. Nah, oke, gimana caranya? Ya, kita cari integral dari, nah lihat nih mulai dari mana? N-nya 1. 1 sampai tak hingga. Nah, untuk fungsinya mana? Fungsinya 1 per X dikali ln X dx. Jadi kita di sini ngambil fungsi fx. Nah, oke, di sini fungsi fx kita ya, sebenarnya harus memenuhi dulu. Kan kita memilih fungsi fx kita ya, yang sama dengan deret itu adalah 1 per X dikali ln X gini ya. Nah, kita harus pastikan fungsi ini adalah fungsi positif. Kenapa ini fungsi positif? Ya, karena di sini n kita kan mulai dari 1 nih, berarti fungsi ini yang akan kita hitung yang mulai dari 1 juga. Nah, makanya untuk si domain ya dari si X-nya ini adalah positif. Ya, itu udah pasti nih udah positif. Nah, ini positif, ln ini juga positif ya untuk bilangan asli ke atas. Nah, sehingga ini fungsinya positif. Nah, kemudian kita juga cek nih apakah dia turun gitu. Bisa kita bahwa ketika X-nya membesar ya dan ln X-nya juga akan membesar ya. Ketika penyebut membesar, ini pasti hasil fungsinya akan mengecil. Nah, jadi ini pasti deretnya turun. Nah, deret turun. Ini continue. Oke, karena udah memenuhi 3 syarat ini, maka kita bisa cek nih kekonvergenan deret ini melalui uji integral. Nah, oke, ya udah tinggal dicari aja integral tak wajarnya. Oke, misal di sini saya misalkan U-nya adalah ln X. Maka dx-nya du-nya adalah 1 per X dx. Nah, di sini bisa langsung ditentukan ya. Bisa dicari gitu. Integral, nah saya nggak pakai batas dulu ya. Jadi 1 per U gitu ya. Nah, ini kan 1 per X kali dx-nya adalah du. Nah, jadi di sini bisa diperoleh. Nah, dari sini kita punya ln dari ln T dikurang ln dari ln 1. Nah, ini 0 ya. Ya, nilainya itu ya 0 itu nggak ada gitu. Oke, saya menemukan kesalahan ya. Ini nggak, nah justru di sini 1 nggak boleh jadi domainnya ternyata ya. Saya melakukan kesalahan. Oke, soalnya ini harusnya di K-nya itu, N-nya itu dimulai dari 2 gitu. Kenapa dari 2? Karena ketika N-nya sama dengan 1, maka ln kita ini bernilai 0, makanya nggak boleh. Jadi ini harusnya N sama dengan 2 ya. Nah, ini juga nih untuk latihan nanti N sama dengan 2. Nah, ini salah ya. Nah, jadi semuanya nanti dimulai dari 2. Oke? Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa ketika ln 2 terus di ln lagi ini adalah suatu bilangan. Nah, oke, saat limitnya T menuju tak hingga, maka suku ln dari ln T ini akan menuju tak hingga. Tak hingga dikurang tak hingga, ini akan menuju tak hingga juga.
Jadi bisa dilihat di sini ya, dengan menggunakan uji integral, integral tak wajar kita itu divergen. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan deretnya juga divergen. Nah, deretnya juga divergen. Seperti itu kira-kira. Ya, harusnya dibikin ya kesimpulannya di sini. Jadi, karena gitu ya, karena integral dari 1 per X ln X, ya saya tulis di sini aja. Jadi, karena integral 2 dari sampai T hingga 1 per X ln X dx itu divergen, maka deret kita yang dimulai dari N sama dengan 2 sampai T hingga dari 1 per N dikali ln N itu juga divergen. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini silakan ya dicoba untuk nomor 2 sebagai latihan. Oke, saya mau menjelaskan mengenai deret P. Ya, deret P di sini bisa dilihat bentuknya seperti ini, 1 per N pangkat P. Ya, di sini sudah dinyatakan bahwa deret ini konvergen jika dan hanya jika P-nya itu lebih besar dari 1. Nah, di sini saya akan coba bahas lebih lanjut ya, kenapa kita bisa menemukan saat P lebih besar dari 1. Oke, untuk menentukan suatu deret itu konvergen atau tidak, kita bisa gunakan uji integral. Nah, uji integral kita bisa gunakan pada deret positif ya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau deret ini adalah deret positif, karena saat N-nya berjalan dari bilangan asli, ya N-nya ini bilangan asli, seperti itu, maka pastinya ini adalah deret positif. Nah, sehingga kita bisa cari ya fungsi fx yang memenuhi deret tersebut, di mana fungsinya memenuhi 3 hal, positif, turun, dan kontinu. Nah, kita bisa cari integral tak wajarnya dengan cara pakai limit ya seperti biasa. Nah, dari sini kita punya pembagian ya, punya case gitu untuk nilai P-nya. Pertama, kalau P-nya tidak sama dengan 1. Kedua, P-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita bahas dulu P-nya tidak sama dengan 1. Ya, kalau P-nya tidak sama dengan 1, ini jadi integral seperti biasa saja ya. Kita integralkan seperti biasa, kita peroleh hasilnya seperti ini ya. X pangkatnya ditambah 1, kemudian penyebutnya dikali dengan 1 per 1 dikurang pangkat gitu ya. Atau pangkatnya ditambah 1 seperti itu. Nah, kemudian substitusi batas, lalu diperolehlah T ya, batasnya kan T nih. Jadi X-nya diganti jadi T di sini. Pangkatnya 1 dikurang P, tetap. Nah, penyebutnya tetap juga karena dia berupa konstanta lah jatuhnya ya. Nah, di sini dia ada limit di depannya. T-nya itu menuju tak hingga. Nah, saat T yang menuju tak hingga, kita perlu cermati pangkatnya dulu ya. Kalau pangkatnya di sini kecil dari 0, nah maka si pembilang ini akan menjadi pecahan. Nah, seperti halnya sudah saya tuliskan di sini ya. Kalau T pangkat negatif 2 misalnya, maka dia akan menjadi 1 per T pangkat 2. Nah, jadi ilustrasinya kalau misalnya T-nya semakin membesar, maka ini akan menuju ke tak hingga, menuju ke 0 nantinya. Nah, dengan demikian, saat 1 dikurang P-nya ini lebih kecil dari 0, atau P-nya lebih besar dari 1 gitu ya, nah ini ekivalen keduanya. Nah, maka si limit kita ini akan menuju ke 0. Nah, dalam hal ini artinya integral yang kita cari nilainya tadi itu konvergen, seperti itu. Nah, jadi dia konvergen adalah saat P-nya besar dari 1. Oke, maka sebaliknya saat P-nya lebih kecil dari 1, maka si integral kita tadi adalah integral yang divergen. Nah, ini untuk case yang pertama, kalau P-nya tidak sama dengan 1. Kalau P-nya sama dengan 1, maka kita mendapatkan integralnya adalah hasil integralnya adalah berupa ln. Nah, saat ln-nya diganti dengan batas, kita memperoleh limit dari ln T itu adalah tak hingga. Maka untuk P-nya tidak sama dengan 1, nah maka si integralnya ini adalah integral yang divergen.
Nah, dari beberapa case ini kita bisa menyimpulkan ya, kesimpulannya bisa dilihat di tulisan yang berwarna hijau ini, integralnya ini akan konvergen pada saat P-nya bernilai lebih besar dari 1. Nah, dengan demikian berdasarkan uji integral, maka deretnya ini juga akan konvergen pada saat P-nya lebih besar dari 1. Ya, untuk contohnya bisa dilihat di sini ya, yakni deret dari 1 per n kuadrat. Nah, deret ini konvergen karena integralnya konvergen. Nah, di sini disebabkan oleh uji integral. Namun kalau kita mau mencari berdasarkan deret ya, deret P, kita bisa tahu ya bahwa 1 per n pangkat 2, nah 2-nya ini adalah P, di mana P-nya lebih besar dari 1. Nah, ini menyebabkan deretnya konvergen. Untuk uji-uji yang lain pada deret positif akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.